Dengan berani saya bilang bahwa ini ada industri gengsi. Orang beli wedding itu beli gengsi. Siap. Ini menurut saya itu adalah sebuah siapapun ya. Saya mau nggak ini. Tetap aja. Semua gengsi. Karena kalau nggak gengsian, nikah di KUA hari kerja itu harusnya nggak ada masalah. Welcome to Setia Talk. Tell the truth, share happiness and inspiration. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat setia dimanapun Anda berada? Bertemu lagi dengan saya Setia Furkonoli di Setia Talks ya. Dan hari ini saya ketemu sama orang yang luar biasa ya. Seorang sahabat saya. Saya udah lama banget kenal beliau. Udah jalan-jalan ke Eropa bareng ya. Udah pernah tidur bareng, maksudnya nginep bareng gitu ya. Jadi tapi yang uniknya kita bukan cuma ngomongin orangnya nih, tapi juga dia punya solusi buat Anda para jombloers ya, single lila dimanapun berada yang ingin nikah mode best value gitu loh. Kalau orang milenial tuh kan senangnya yang best value, dan nanti kita akan ceritain juga tentang apa aja sih sebenarnya pengalaman-pengalaman beliau untuk membantu orang-orang menikah ya. Jadi memang ada tagline-nya juga di beliau gitu ya. Kita langsung aja kenalan sama Kang Rizal Asyari. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih Kang? Alhamdulillah Kang Furkon, terima kasih sudah undang saya di sini. Iya, itu Anda lihat wajahnya di sana. Gitu? Iya. Kita kan ngobrol. Oh iya, asik. Takut orang nggak ngelihat wajah Anda gitu ya. Kang Rizal, banyak orang mungkin yang belum tahu, belum kenal sama Kang Rizal. Kalau saya sih udah kenal banget gitu ya. Kang Rizal ini siapa? Terus juga aktivitasnya apa? Terus juga udah nikah atau seperti apa? Boleh Kang, silakan. Ya, perkenalkan teman-teman penonton Setia Talks. Nama saya Muhammad Rizal Asyari. Siap. Dipanggil Rizal. Saya sehari-hari membantu para pasangan. Membantu para pasangan. Ya, untuk memudahkan mereka menikah. Memudahkan mereka menikah. Dan membuat mereka itu tidak banyak berkorban, tidak banyak biaya, dan jadi paketnya itu jadi murah, tapi nggak murahan. Sehingga para jomblo ini tidak beralasan lagi bahwa nikah itu mahal. Wih, sevisi banget sama kita nih ya. Jadi kita udah berapa kali nih ngomong sama Kang Rizal, bahkan kita udah kerja sama ya beberapa kali ya, dibantu nikah dan yang lain. Bahkan adik saya juga nikah di sana, kakak ipar saya sama kakak saya juga nikah di sana gitu ya. Dan kami selalu puas gitu, alhamdulillah ya. Makasih banyak Kang Rizal. Ponyo emang menurut saya solusi bagi anak milenial zaman ini ya. Amin. Yang mencari apa lagi kan gini Kang. Banyak yang mikir, oh gedung kan mahal. Belum lagi dekorasi mahal, ini mahal, akhirnya nggak nikah. Padahal sebenarnya kalau tahu ilmunya, tahu informasinya, Kang Rizal tahu nggak, gara-gara kita podcast pertama, bukan podcast lah ya, dulu masih nggak ada podcast lah ya, dulu masih sharing di Ponyo, itu sampai banyak yang ngontak. Ponyo di mana? Saya ingin ada di kota saya Ponyo gitu. Iya. Saya lihat komen-komen itu. Iya Kan? Karena itu millennials banget gitu loh. Dan kita life hack banget gitu loh untuk para milenial, dan mereka menginginkan Ponyo ada di mana-mana karena niat yang mulia dari Ponyo luar biasa ya. Mudah-mudahan Ponyo makin berkah nih Kang. Amin Kang. Kita kenalan dulu dengan Kang Rizal. Kang Rizal ini yang saya tahu sekarang sedang asik-asikan main-main apa ya namanya itu, motocross gitu ya. Anda ini sebenarnya siapa sih? Siapa ya Kang? Siapa ya Anda ini? Dulunya gimana sih? Kang Rizal tuh gimana sih? Saya bener masih penasaran serius. Maksudnya saya tahu dulu gitu ya, dia tuh rambutnya gondrong, nyanyinya hardcore, gaulnya luar biasa, main skateboard gitu loh. Tapi sekarang kayaknya 180 derajat berubah. Anda boleh ceritakan tentang diri Anda sekilas saja lah Pak. Ya kalau saya sekarang ya sebagai ayah, punya 3 anak, dan buat saya supaya saya tetap relevan gitu sebagai ayah yang keren, yang keren di ya masa depan ketika anak saya besar, yang maka keren. saya harus
tetap catch up dengan apa yang keren gitu di saat ini dan saat depan gitu. Benar. Saya sampai sekarang masih main skateboard, saya masih main ya motor cross gitu, dan tetap main musik supaya saya ingin anak saya ngelihat saya itu adalah bapak yang paling keren sedunia gitu. Oke. Karena menurut saya definisi keren itu tetap harus ada irisan dengan ke-mainstreaman di luar sana. Benar. Ke-mainstreaman di luar sana, ketika teman-teman nanti bilang keren, apa sih keren itu? Ya tetap mainstreamnya anak muda tuh apa? Harus ada irisannya. Harus gitu. ada irisannya, relevan. Harus ada relevansinya dengan anaknya nanti. Iya. Ya kurang lebih dari situ yang akhirnya saya tetap enjoying dengan saya ternyata hobi ke situ, ya tetap saya tekuni. Saya termasuk orang yang kalau punya passion itu betah kan, nggak bosenan gitu. Oke. Saya main skate itu dari 6 SD. Wow. Walaupun ya gitu-gitu aja gitu ya, nggak jago-jago amat. Terus ya suka motor walaupun belakangan, tapi ya cukup istiqomah lah 4 tahunan ke belakang. 4 tahun belakangan. Bahkan suka ngevlog juga ya. Apa buat kayak Sempet. di YouTube sempet ya Pak ya. Lebih. Bahkan beli drone juga. Serius banget Anda itu untuk melakukan sesuatu ya. Ya bedanya saya nggak istiqomah kalau itu. Jadi kurang konten. Kayak beliau ini kalau boleh saya kenalkan, beliau adalah CEO ya, juga bisa jadi owner dari angkatan ketiga atau generasi ketiga dari Ponyo, rumah makan Ponyo, betul ya Kang ya. Bapaknya juga jadi kakeknya, betul gitu Kang? Boleh ceritain Kang? Jadi saya adalah generasi ketiga dari kakek. Kakek adalah pendiri Ponyo. Siapa namanya Kang? Namanya Dudi Sugana Nandang, almarhum, meninggal tahun 2002. Alhamdulillah nenek saya, istrinya Pak Dudi itu masih ada, sekarang umurnya 82. Wow, Masya Allah. Ya, nah itu ya saya diamanahi oleh keluarga besar untuk ngelola Ponyo saat ini. Ya itu tadi visinya, kurang lebih begitu. Di usia berapa Kang Rizal diminta untuk Saya jadi CEO di sana? awalnya bisnis sendiri. Dulunya awalnya bisnis. Jadi waktu itu kuliah. Sebelum gabung ya? Saya kuliah lulus 2000. Di Vkom ya? Saya FISIP. FISIP Unpad. Iya. Saya waktu Lulus itu 2010 ya? 2012 kan? 2012 ya? 2012. Angkatan berapa sih? Saya angkatan 2007. Oh, aku 2006. Kita kan saya itu ngepur setahun. Oh iya, oke. Kita seangkatan. Cuman ini ngepur tuh apa Pak? Ya inilah ada begitulah. Iya begitulah ya. Terus. Kenal dengan fotografi, videografi, akhirnya jago banget lu foto-foto videonya. Ya sekarang Umar lebih inilah. udah retire ya dari kayak gitu ya. Terus lumayan tekun di situ 2 tahun 3 tahun ngerjain wedding, ngerjain production iklan. Freelance atau punya brand sendiri? Kita bikin rumah produksi. Oke. Terus sempet beberapa. Udah nikah tuh Kang? Belum. Oh belum nikah. Saya nih nanti kita ke nikah ya. Siap. Ngerjain ya salah satunya ada klien yang sekarang juga kita kenal. Saya sempat gabung sama Sigma itu setahunan. Nah dari situ. Oh pernah kerja juga. Jadi profesional yang ngerasain. Itu udah juga, lulus kuliah ya? Udah lulus kuliah. Usaha itu waktu kuliah. Oke. Waktu kuliah. Terus sempat jadi jurnalis musik juga. Wih keren. Di musikbandung.com dulu namanya. Atau sekarang masih ada. Apa sih tugas jurnalis maksudnya nge-review musik? Saya nge-review konser, nulis musik, motret panggung gitu. Terus ya lumayan lah, tapi itu nggak cuan lah, yang cuan ya motret ya. Happy apa hobi. Abis itu ya cukup udah nikah 2012. Nikah 2012. Masih bisnis sendiri. Oke. Nah sampai 2013 keluarga tuh udah ya terutama orang tua sih, orang tua bilang bantuin dong Ponyo nih. Harus ada yang bantuin nih gitu dari ya banyak hal lah ya. Saya juga akhirnya malah konsultasi sama waktu itu sama Pak Riza gitu ya. Pak ini gini-gini nih keluarga. Terus dari situ setelah dari obrolan-obrolan itu saya malah semakin merasa harus untuk untuk pulang. Iya. Karena yang jadi bayangan saya itu adalah ya orang tua minta
Padahal kalau saya ngikutin ego sih Kang, saya tuh pengennya enggak. Karena Itu bukan passion Anda. bukan passion dan saya punya ego kan. Punya Iya, ego iya, dalam iya, arti iya, betul. saya tuh bisa kok. Saya ingin proving bahwa saya bisa hidup sendiri betul. gitu loh. Saya punya the way of life-nya saya, Ya, ini ya. gaya saya gitu ya. Wajar lah, apalagi anak muda kan. Ya, sebagai orang yang merasa ketika melihat kayak Akang gitu Iya, ya. Akang tuh saya bilang kalau anak sekarang bilang tuh self made kan. Self-made. Self-made. Artinya Akang paving the way Oh, sendiri do it gitu. yourself ya. Ya. Do it yourself ya. Paving Melakukan your own way gitu. Iya, Jadi iya, kalau iya, saya kan follow maksudnya do it, saya relatif mudah dalam kehidupan. Saya aku itu artinya saya sekolah gampang gitu Betul. ya. Kan Saya punya sekolah sendiri, Pak. Walaupun nggak sekolah di situ ya. kehidupan ya kita sebagai Ada mayem aja lah ya. kelas menengah ya gitu-gitu. Maksudnya mudah gitu. Karena putra mahkota kan. Ya, enggak juga sih. Enggak juga kan. Ya intinya dari hal itu saya malah ingin saya punya passion sendiri Dan saya ingin buktikan bahwa saya bisa sukses gak harus dengan bantuan bapak gitu kan ya, maksudnya. dan Bapak ibu ternyata, saya gitu ya. Dan ternyata setelah nikah pun saya kan bisa sendiri gitu. Betul. Tapi ya gitu karena orang tua minta, terus konsultasi sana sini dari beberapa guru, Justru ini malah wajib banget ya Kang untuk membantu ya. ini bisa jadi ya gitu. Fardu kifayah ketika jadi. itu saya Fardu yang kifayah. saya pikirin tuh ini Kang, ridho orang tua adalah ridho Allah gitu. Siap. Jadi kalau saya dapatnya ridho orang tua nih, ya berarti kan itu mempermudah saya dapat ridho Tuhan nih. Betul. Ya mudah-mudahan gitu. Ya udahlah Bismillah. Dan setelah melihat maksudnya gabung gitu ya ke Ponyo, saya semakin melihat Ponyo itu adalah saya merasa oh ini memang harus jadi jalan yang saya bener-bener dalam dan serius gitu. Oke. Karena Dulunya mah ya udah aja nggak ada divisi hidup ya Kang. ya karena itu udah jadi Ya udah sistem gitu ya udah aja udah jalan gitu kan. saya melihatnya gini kan, karena ternyata ketika saya malah semakin masuk, ketika masa kecil saya kan ini Ponyo tahun 72, Bush. saya lahir 88. 72 Mas Bro, sebelum beliau ada. Ya, artinya kan saya lahir 88, Ponyo 72. Berarti ketika saya kecil, saya itu ada di tengah mereka juga. Iya benar. Nah, ketika saya gabung di Ponyo, saya melihat ada orang-orang yang ada di masa kecil saya, yang dia itu begitu setianya, begitu inginnya, percayaannya kepada kita untuk tetap berkarya di Ponyo. Dan itu akhirnya ada sebuah dorongan kita untuk Pasti, di situ ya. pasti. Jadi akhirnya saya merasa terpanggil lebih dalam gitu untuk ini mereka ini percaya sama saya, atau ya kita sebagai owner keluarga terutama, dan saya sebagai yang mewakili yang membantu gitu di situ, merasa ya itu adalah yang tidak boleh kita sia-siakan kepercayaan itu. Benar. Tapi nggak banyak orang yang. Tapi kan Kakang tuh kan dulunya, boleh nggak aku flashback balik ke belakang gitu loh, yang katanya tuh main inilah main itulah, di titik mana kamu akhirnya bilang bahwa ya aku harus taat sama orang tua. Saya justru mau nanyain terakhir sih sebenarnya tentang titik hijrahnya Kang. Di titik mana? Kan gini loh, biasanya ada yang bilang generasi pertama membangun, generasi kedua menikmati, generasi ketiga ngabisin. Tapi kok ini beda, justru generasi ketiga dia yang nge-up gitu loh. Enggak semua orang tuh jadi Akang, makanya ya salut banget gitu. Itu titik mana dulu Akang hijrah? Karena dulunya benar gak sih yang aku bilang tadi? Saya sih merasa saya nggak ekstrim. Oh nggak ekstrim banget ya? Ngaco kemudian ke ekstrim benar gitu kan? Oh enggak. Saya melihat saya begitu ya. Maksudnya makanya kan aku confirm. Aku nanya. Jadi yang saya rasain, saya itu cukup berlika-liku gitu. Sempat jadi waktu saya kan pesantren kan. Oke. Dan pesantren itu keinginan saya sendiri. Oh ya? Iya, itu ketika waktu SMA? lulus SMP kan. Ya maksudnya masuk SMA kan. Oke. Masuk SMA. SMP di mana? SMP di SMP negeri. Negeri, oke. Di Bandung. SD negeri. SD sempat. Nah, saya kan sempat mogok sekolah waktu Bagus 6 SD. Anda ya, luar biasa Saya ya. dua catur bulan kayak dulu kan. Dua catur bulan, hampir setahun. Hampir saya nggak lulus UN. Oh di akhir. Dulu namanya Ebtanas ya soalnya. Di akhir. Iya, kelas 6 SD. Luar biasa. Kenapa? Saya nggak mau sekolah. Saya nggak peduli dengan sekolah. Buat saya mempertanyakan sekolah buat apa gitu. Di kelas 6 SD nanyain tentang hakikat sekolah. Iya. Setuju Buat saya. saya
Nggak worth it banget. nggak merasa nggak cocok aja di sekolah. Iya. Tapi orang tua mohon-mohon, saya kayak ini kan, kayak keliaran saya seperti kompromi dengan keliaran saya merasa kayaknya harus nurut lagi sama orang tua gitu. Ya udahlah sekolah lagi gitu. Dan untungnya masih ada sekolah negeri yang menerima saya. Oke. Dan itu saya termasuk nemnya terkecil sekolah itulah gitu. Luar biasa. Tapi masih bisa lulus gitu. Masih bisa lulus. Alhamdulillah. SMP agak bener. Ikut eskul basket, saya cukup into sama basket. Oh, senang di basket juga. Terus sempat ya cukup inilah. Sampai akhirnya pergaulan SMP negeri itu udah nggak sehat juga buat saya, dan akhirnya entah kenapa saya terpanggil ke pesantren. Pesantren ya nggak ekstrim baik banget juga, ada lika-likunya. Terus masuk ke Unpad di Jatinangor. Kenal dengan musik dan segala macam. Oh, di kuliah justru kenal dengan musik. Di kuliah. Okay. Tapi bagi saya ketika saya waktu itu main musik pun saya merasa tidak ada di ekstrim kiri juga. Oke. Karena saya waktu itu merasa lebih ke hobi lah ya Kang ya, lebih ke hobi ya. Hobi, dan buat saya ketika itu walaupun musik saya keras, tapi liriknya itu agak menurut saya waktu itu ya bener gitu. Gitu. Tentang politik, tentang ya gitu. Oh iya. Oke. Ya. Sorry, apa yang hardcore apa sih? Aku nggak tahu masalahnya dulu. Ya gitulah. Musik. Ya gitulah ya. Terus akhirnya sampai kuliah, dan terus kapan berarti momen Akang ya gimana ya, berubah atau apa sih sampai akhirnya? Juga sih. Saya merasa malah diri saya tuh cenderung kalau saya bicara titik balik saya bicara ketika saya masuk pesantren sebetulnya. Oke. Dan dari pesantren itu sampai saya detik ini itu relatif saya tetap ada di jalan yang on the right track. Itu juga gitu. Iya. Hanya terjemahan aja yang maksudnya terjemahan cara saya berpikir yang kemudian terus diperbaharui. Oke. Tapi kalau secara prinsip saya masih ada orang yang sama di saya ketika SMA. Paham. Nah, Kang, sekarang kita ngomongin tentang wedding lah ya. Kemarin, waktu Akang masuk dulu nih, kondisinya memang Akang harus masuk. Kalau bahasa saya mungkin waktu di posisi itu. Ya, waktu itu mungkin saya bisa dibilang kayak hidup segan mati tak mau gitu. Walaupun nggak ekstrim gitu juga sih, cuman tapi kurang lebih gitulah. Ya stagnan aja. Kurang growth-nya gitu ya. Akhirnya ketika Akang datang itu pasti tantangan berat juga. Ini anak muda kayak Sultan Muhammad Al-Fatih masih kecil, masih itu, atau Usama bin Zaid yang masih kecil, apaan nih gitu ya, anak baru ini, padahal ini masih ada orang tua. Itu ada nggak sih kesan kayak gitu dulu awal-awal dulu? Ya jelas, sebagai saya merasa muda, berpikiran visioner, berpikiran progresif, revolusioner. Gitu, ingin cepat, ingin apa. Tapi tengah jalan saya sadari itu salah. Malah saya merasa kearifan dan kebijaksanaan itu ada kok di generasi kedua. Waktu itu saya melihat, oh ini salah, saya inginnya benar. Enggak, masih muda ya. Saya namanya kita meneruskan itu tetap ada jalan-jalan yang sudah ditaruh si paving itu oleh generasi sebelumnya. Sebetulnya kalau dibilang apakah saya sekarang, ya enggak juga, PR-nya masih banyak. Saya juga tidak sendiri, ada tim, dan ya ini adalah jalan bersama aja. Saya mungkin masuk ke situ lebih melihat potensi-potensinya aja. Dan udah 7 tahun dong sekarang berarti, dari 2013. Ya sekitar 7 tahun. Karena aku tahu ketika Akang baru masuknya, itu galaunya masih, kita kan kenal udah dari 2000 berapa 2013 iya, kan? Iya, itu. Jadi ketika awal-awal. Dari awal-awal, di sini tahu galaunya gitu loh. Tahu galaunya ininya sampai kalau nggak salah setahun langsung growth. Ya alhamdulillah sih waktu itu. Iya, waktu itu ya. Dari yang awalnya tadi stagnan jadi growth, luar biasa. Ini the best CEO ini ya, luar biasa. Dan saya ngelihat awal-awal tuh gitu. Oh, ini diperbaiki. Ini emang orang thinking ya, ini dibenerin. Kang, ininya Kang, tolong Facebook ads-nya apanya, semuanya dimainkan. Semuanya dimainkan sampai akhirnya sekarang jadi salah satu trendsetter menurut saya gitu ya. Tempat wedding yang memang punya brand lah.
dan diperhitungkan oleh anak muda dan juga orang tua, khususnya yang ada di Bandung Timur kalau yang di situ, terus juga yang di Bandung, terus juga yang ada di beberapa. Di mana aja sih Ponyo? Ada 6. Ada 6. Di Bandung ada 2. Di Awas nih ada giveaway nih. Ya, nanti ada giveaway. Nah, dengerin nih. Yang pertama Cilunuk, Cileunyi ya. Ya, Cileunyi itu yang paling gede ya. Paling gede. Terus ada di Malabar, Jalan Malabar. Jalan Di Malabar Bandung tuh ya, dekat Jalan Malabar. Gatot Subroto ya. Dekat Gatsu Terus ya. ada di Bekasi, Di Bekasi, Jalan Bekasi Barat. Heeh. Terus ada di Puncak. Di Puncak, di Cianjur berarti. Masuknya puncaknya. Masuknya dia dekat Cipanas. Oh, dekat Cipanas. Oke. Terus ada di Nagreg, Sumedang. Nagreg Sumedang. Dan itu kalau nggak salah kemarin dibuat sekeren mungkin. Ya, sekarang Nagreg ada gedung baru. Ada gedung baru luar biasa. Jadi putih-putih gedungnya, keren banget lah gitu. Nah, yang unik dari Ponyo adalah tadi tagline-nya gitu ya, bahwa saya ingin membantu. Ngebantu gimana sih Kang? Mungkin ada yang nggak ikut podcast kita atau obrolan kita di sebelumnya. Apa sebenarnya yang diselesaikan? Masalah apa yang diselesaikan dari Ponyo sendiri? Tagline Ponyo Wedding kan ada jadi 2 model bisnis ya. Ada Ponyo Resto, ada Ponyo Resto, Ponyo Wedding. Ponyo Wedding. Kalau Ponyo Wedding nih tagline-nya Dream Wedding Possible. Simple banget ya. Ya, Dream Wedding Possible. possible. Dream Wedding Possible artinya ya literally pernikahan impian itu menjadi mungkin. Kenapa menjadi mungkin? Karena kita bisa mengcover banyak tingkatan budget orang yang nikah mau nikah yang Gimana gitu? Ya yang waktu itu kita cerita ya, saya cerita. Ada orang nikah, Pak, saya mau nikah nih di Ponyo bisa. Saya mau nikah nih di Saung. Oh ya silakan. Jadi nikah di situ, makan seadanya mesen, dan dia tidak merasa malu juga, dan kita pun tidak merasa keberatan dengan hal itu. Berapa orang waktu itu yang gitu? Belasan orang kan? Enggak, maksudnya ya satu event itu cuman belasan orang. Iya. Bukan ratusan orang. Bukan. Untuk nikah. Untuk akad aja. Akad aja di situ. Akad aja. Dan have fun aja, asik-asik aja. Kita menerima dan dia seneng karena kita dikenal sebagai tempat yang bisa dipakai untuk nikah gitu. Iya, jadi nggak ada rasa malu juga gitu. Iya benar. Tapi kita juga pernah menggarap sebuah hajatan yang besar, yang ribuan pejabat gitu ya, yang sampai dia 2000 undangan. 2000 undangan dan seharian penuh. Semua menu-menunya royal, mewah. Luas banget, habis semua. Parkir dia penuh gitu ya. Ya tentu sebelum corona ya, bukan sekarang. Ya iyalah. Nanti kita ngomongin itu juga. Jadi bisa, jadi gitu loh. Artinya fleksibel, disesuaikan sama impiannya. Ya. Mau kayak gimana, budgetnya berapa, nanti kita akan bantuin gitu ya, maksudnya. Dan saya bicara tadi Dream Wedding Possible tentu lebih ke yang kegalauan mereka, terutama khususnya gitu ya. Apa sih masalah kegalauan orang-orang yang mau nikah? Nggak, serius li, karena aku suka mikir gini, emang apakah orang itu misalnya cari yang murah atau yang murah, yang penting ini nikah aja. Tapi kadang-kadang ya orang anaknya sih misalnya gitu ya, anaknya mah ingin nikah sederhana, tapi kan orang tua ada gengsi di sana, apalagi anak pertama misalnya, apalagi kalau punya jejaring ini yang kayak gini, bapak itu kan punya ini, ibu tuh punya ini. Nah itu gimana sih Kang? Biasanya ya kenyataan pahit dari industri wedding adalah sebetulnya saya kenyataan pahit ya. Iya, berani saya berani dengan berani saya bilang bahwa ini adalah industri gengsi. Orang beli wedding itu beli gengsi. Siap. Ini menurut saya itu adalah sebuah siapapun ya. Saya mau nggak ini tetap aja. Sebenarnya gengsi. Karena kalau nggak gengsian, nikah di KUA hari kerja itu harusnya nggak ada masalah. Iya, ya tapi kan? jarang orang melakukan itu. Tapi kan orang takut diomongin, kamu lebih takut diomongin. Ini ya kecelakaan ya, atau kenapa sih buru-buru amat, kayak dikejar apa gitu kan, telat ya, udah macem-macem lah. Sehingga keumuman itu adalah menjadi definisi dari gengsi itu. Kita takut kalau nggak pakai adat, kita takut kalau nggak ada sawer, kalau nggak siraman. Saya nggak bilang itu semua salah ya. Tapi kalau mau didefinisikan sebetulnya itu semua bicara gengsi. Nah kita dan ya terutama kalau saya dulu, saya termasuk yang ya ini juga sebetulnya keresahan saya sendiri ketika saya dulu mau nikah. Ya munculnya kan juga dari situ ya. Saya punya keresahan ketika saya mau nikah.
saya minta ke mertua saya untuk udahlah Pak, ini nggak perlu ada musik, nggak perlu ada adat-adat ini, nggak perlu ada kan istri saya kebetulan orang Jawa ya. Jawa, iya. Jadi ada banyak tuh di Jawa juga kayak Sunda sebetulnya. Terus undang aja yang kerabat terdekat gitu ya, nggak perlu banyak-banyak. Akad selesai. Tapi apa responnya? Marah. Nggak bisa Nggak gitu. mau. Ya nggak mau gitu karena Gengsi kembali. responnya adalah nanti apa kata orang gitu kan. Iya, nanti apa kata orang, bener. Karena menurut saya kita bicara nikah itu seremonial 1 hari aja kan. Iya. Ya akadnya iya penting, ijab kabulnya itu mitsaqon ghalidz ya. Iya. Tapi kalau kita bicara buat apa kita sibuk sangat penuh keseriusan Iya. hanya menyiapkan seremoninya kan yang harus kita siapkan lebih penting, maka juga sering bilang di Betul. konten Akang Setelah ribuan hari setelah pernikahan. ijab kabulnya ngapain gitu. Hmm. Jadi saya berpikir itu juga ketika saya nikah kan, buat apa Tapi ya? nggak di ACC, Pak. Ya begitu. Karena ya tadi ya. Iya, gengsi apa itu kata orang. tadi memang harus. Tapi ya. saya juga berpikir sih, kalau Iya. saya jadi beliau juga ya pasti mikirnya gitu iya, juga. setidaknya kita nih nggak Malu-maluin lah. nggak malu-maluin teuing. Iya. Dan kemudian saya berpikirnya dari sudut pandang, oh iya kita juga memuliakan tamu. Betul. Mungkin kalau ingin ke arah situ ya niatnya itu bukan bicara mewah, gengsi gitu bukan ya. bicara gengsi. Nah kalau dari situ itu akan mudah ngukurnya gitu, nggak jadi minjem duit lah. Paham, benar. Jadi maksain. Iya Kang, karena banyak yang terjadi sebenarnya cowok-cowok nggak mau nikah, nggak siap nikah atau nggak mau nikah tuh karena ya itu tadi ujung-ujungnya pada resepsi atau mahar mah gampang lah ya. Yang biasanya masih kejar, tapi biaya resepsi itu katanya mahal banget sampai ratusan juta konon kabarnya. Ya kan saya nggak tahu ya. Ya. Ada nggak sih solusi buat anak muda gitu ya yang ingin nikah apalagi saat pandemi gitu kan? Ada gimana sih supaya menyiasati agar budgetingnya bisa oke lah dan mungkin juga solusi dari Ponyo gitu untuk menyelesaikan masalah ini. Ya sebetulnya kita bicara bermewah-mewah atau tadi saya bicara gengsi pun itu sangat relatif kan pada akhirnya. Setuju. Saya punya uang dingin misalnya 1 triliun. Iya. Ya nikah saya ngabisin 1 1 miliar mah. Aduh. Ya. Apalagi kalau saya ngundang ribuan anak yatim misalnya. Iya sih. Habis 1 miliar. Wah, berkah itu kan. Benar. Iya. Iya. Nah, jadi saya nggak bicara dari sudut pandang harga. Angka. Betul. Karena itu relatif ya. Ya betul. Tapi yang jelas, yang saya ingin yang kami pun dari tim Ponyo selalu sarankan adalah sesuaikan dengan budget, buat keterukuran yang wajar gitu ya, yang rasional, yang dalam kalimat singkatnya adalah nggak maksain gitu. Nggak maksain itu penting banget teman-teman. Nggak maksain. Nah sehingga kalau udah datang dari situ, itu ya udah tinggal disesuaikan aja. Apalagi ini kalau kita bicara di masa-masa sekarang, ya pada akhirnya setiap venue sekarang itu punya keterbatasan. Sekarang aturannya, kalau nggak salah ya, terakhir saya tahu itu adalah masih 50% dari okupansi gedung. Oke. Jadi kalau kapasitas yang Cinunuk nih kan sekarang ada kapasitas 100% dia, itu 1.800. 1.800. Berarti maksimal 900. Jadi maksimal 900. 50%-nya. 50%-nya. Supaya ada distancing ya. Kayak gitu. Itu sih Kang. Jadi sebetulnya nah tadi Kang, aku pernah ya nulis ya tentang budgetingnya. Gedung aja Mas Bro itu bisa sampai habis, ada ya di tempat di Bandung ya, 60 juta baru gedung, belum sound system, belum dekorasi, nggak tahu ya dekorasi udah belum ya, aku nggak tahu kayaknya belum deh, belum lagi ini, akhirnya orang pada mikir 2 kali untuk nikah kan. Padahal nikah itu kan ibadah, harusnya dipermudah gitu loh. Dan akhirnya juga nauzubillahi banyak yang maksain, banyak yang ini jual sawah lah, jual ini, mending kalau gimana kalau hutang. Akhirnya kalau saya suka bilang nikah dengan minus. Bukan dimulai dari nol ya, enggak, dimulai dari minus ya gitu ya. Justru udah nikah jadi malah cekcok. Karena ini belum dibayar, ayo kamu ini gimana mau happy gitu loh. Kalau dari awalnya aja udah nggak benar. Nah, kalau Ponyo sendiri misalnya gitu ya, yang tentang gedung, tentang ini, mungkin banyak yang belum tahu Kang, karena yang dulu-dulu kan bisa jadi nggak dengerin ada yang seperti apa. Gimana solusinya buat teman-teman yang mungkin masalah di gedung ini?
Jadi kenapa itu pun awal mulanya kita menyadari bahwa Ponyo bisa jadi solusi adalah karena tempat kita ini luas. Pertama tempatnya luas ya. Dan itu tempat kita semua dimiliki sendiri. Oke, berarti udah nggak ada masalah dengan Kita kan utang tempat apa gitu ya. tidak ada yang Udah sewa. dimiliki gitu ya, udah milik sendiri semua tempat Ponyo itu. Akhirnya kita juga merasa tidak harus membebankan menjadi biaya kan. Betul. Ketika kita tidak merasa harus membebankan menjadi biaya, kita pun tidak akhirnya membebankan kepada orang yang mau nikah. orang yang mau nikah. Sehingga kalau ada pasangan pengantin yang mau nikah di Ponyo, itu mereka hanya beli makan kurang Beli lebih, makannya aja, paket makannya aja gitu ya. cateringnya aja Artinya gedungnya udah termasuk. udah masuk gitu ya. Ini sebetulnya kalau kita geret-geret properti terus itu kayak mubazir. Iya sih bener. Saya tuh berpikir Ah, apa bener sih juga ya. dekorasi yang paling abadi? Penting dan abadi. Yang dekorasi yang paling abadi itu alam. Maka yang kita ingin rawat itu adalah alam. Makanya ada pohon caringin yang gede kan di Ponyo gitu ya. Oke. Itu gitu ya caranya. dekorasi nggak akan ada trennya sebetulnya karena itu trennya selamanya. Betul. Nah sehingga kita membuat itu ada terus dan kita coba rawat hijau-hijau dan seterusnya. Ya itu menjadi dekor yang tidak perlu kita pindah-pindah Ngerti. dan orang tetap menghargai itu sebagai dalam tanda kutip dekor. Ngerti. Dan akhirnya itu juga bukan merupakan suatu biaya yang harus kita bebankan. Bebankan. Gitu loh. Jadi solusi lagi. Itu menarik banget. Akhirnya ketika yang lain, kalau ngomongin bisnis ini ya, yang lain jualannya adalah gedung, ini justru free, gitu kan? Yang lain dekorasi harus gini, itu juga dibebankan lagi. Ini bisa termasuk asalkan Anda udah beli paket berapa gitu kan? Di sini aja menurut saya Anda sudah leading gitu, karena cara bermainnya beda gitu kan. Ini yang menurut saya jadi keunggulan dan susah untuk dikalahkan karena yang lain punya hektaran kan zaman sekarang gitu susah karena dia aja sewa karena nggak punya tempat gitu. Sedangkan kalau Ponyo punya lokasi strategis, pinggir jalan juga gitu ya, tempatnya luas, parkirannya oke gitu. Nah itu yang jadi base value. Emang sekarang udah rame lagi Kang? Alhamdulillah Agustus kalau sekarang kebetulan Rayagung ya. Rayagung itu musim kawin. Rayagung tuh musim kawin. Rayagung itu kalau yang bukan yang belum tahu Rayagung itu istilah Sunda Istilah Sunda. untuk bulan Zulhijjah. Dan itu bulan nikah. Iya, dan itu Pada Idul Adha ya. sebelum Muharram, sebelum Safar. Oke. Biasanya ya masih ada ini ya Safar tuh orang pada Agak nggak mau gitu. ya gitu. Jadi Zulhijjah pada penuh di situ. Jadi penuh di sini. Kita bulan Agustus setiap hari. Setiap hari. Senin sampai Jumat iya. Weekday, weekend. Weekend pasti. Senin sampai Jumat juga iya. Mantap. Tapi ya itu masih kita tetap menjaga protokol kok. Protokol kesehatannya masih dijaga tadi dari 50%. Karena dari rata-rata yang lain. memang sekarang kan ya itu yang sekarang anak muda sekarang bilang intimate wedding, mingle Tren ke situ ya? wedding. Iya. Tren ke situ ya? Iya. Jadi memang nggak banyak. Enggak banyak. Gara-gara pandemi juga jadi ada berubah kultur, berubah budaya, berubah gaya ya. Dan ini sebenarnya kesempatan Kang menurut saya. Betul. Kesempatan buat Anda gitu ya yang nggak harus ribuan-ribuan gitu kan. Mungkin mikirnya, ini harus 200 juta, 300 juta harus ini gitu. Justru ini pandemi ini kesempatan kamu nikah best value gitu loh. Kan ada cowok datang misalnya saya ingin anak saya nanti ribuan gitu. Pak, kan pandemi, Pak. Maksimal juga 50% tempatnya, Pak. Gitu. Karena jadi ada alasan untuk lebih hemat, lebih ini, tapi tidak mengurangi esensi dari pernikahan itu sendiri. Jadi kan orang yang dulu sebelum pandemi itu orang tuh takut nggak ngundang banyak. Setuju. Takut ada orang yang nggak diundang tuh tersinggung. Nah, kalau sekarang kayaknya nggak. Kalau sekarang tuh orang akan lebih menerima gitu. Iya, Kalau kita cuma dapat pandemi. WA pengumuman gitu Iya, ya. iya, Terima anak saya sudah menikahkan gitu. Betul. Orang ya udah tinggal doain aja selesai gitu. Kalau dulu nggak diundang tuh kayak wah saya nggak dianggap nggak kerabat dianggap gitu atau kerabat, gimana gitu ya. Kalau sekarang relatif Iya. keluarga dekat aja biasanya. Keluarga dekat yang di Keluarga inti dari perempuan dan laki-lakinya. Iya. Tiap hari ini yang di Ponyo Cinunuk. Cinunuk bisa jadi 4 kan kemarin ngomong.
Ya kita lagi usahain nambah titik venue lagi. Titik venue lagi. Selama ini 3 ya? Selama ini dua venue. Satu di atas, satu di satu di bawah. bawah. Jadi ya kalau 2 venue ya. pagi dan sore. Pagi dan sore. Bisa jadi 4 sehari. Bisa jadi 4. Kan ada juga yang ingin nikahnya malam, gitu ya, di Bada Isya atau Bada Maghrib gitu ya. Terus ada juga yang pagi sampai ke siang gitu ya, Kang ya. Pagi siang terus sore masuk ke malam gitu ya. Dan itu baru ada 2 venue, udah jadi 4. Sekarang saya mau ada tambah lagi Kita satu. nambah lagi 1 titik. Oh, luar biasa. Dia outdoor, full outdoor, kebun. Wih, kebun lagi loh. Mantap nih Anda yang Bandung ya. Selain di Bandung di mana, Kang? Selain di Cinunuk. Di Nagreg. Nagreg udah bisa jalan. Muat berapa tuh, Kang? Dia 500 undangan lah. 500 orang. 500 orang. Artinya sekitar 200 sampai 300 undangan. 300 undangan ya. Tempatnya keren banget. Saya pernah foto-foto di sana. Putih terus kaca-kaca gitu ya. Kalau yang di ini kan konsepnya outdoor, semi outdoor. Kalau yang di Ponyo ya. Hampir semua semi outdoor. Nagreg juga sebetulnya semi outdoor karena ruangan-ruangan yang di saung, di taman itu boleh dipakai semua. Oke, benar. Dengan yang Malabar juga bisa. Nah, kalau Malabar full indoor ya. Dan itu bisa tapi ya, itu bisa. Maksimal berapa orang? Tahu ada yang di Bandung Tengah juga. Di sana 300 orang. 300 orang. Karena kemarin kita juga ngadain 100 orang ya Kang ya yang bantu nikah, Masya Allah. Kebantu banget. Dan itu awal-awal mau mulai lagi tuh, mau mulai lagi wedding ya. Alhamdulillah mulai lagi 100 orang. Inginnya sih 200 apa sih, aduh masih takut nih gitu. Tapi alhamdulillah akhirnya 100, cuman intim keluarga aja, keluarga inti dan beberapa keluarga yang lain. Alhamdulillah berkah juga gitu ya Kang. Kang, ngomongin tentang wedding nih, ada solusi nggak buat teman-teman atau mungkin juga pengalaman Akang gitu ketika orang datang? Sebenarnya siapa sih yang menentukan? Ibu, bapak, anak, atau mertua, atau menantu? Itu biasanya gimana? Karena banyak juga yang ngeblank ya Kang. Nikah kayak gimana? Terus siapa sih penentu sebenarnya? Dan kayak gimana? Itu boleh ini Kang? Yang tinggal buka nih. Kita lihat sih ya sebagai orang yang, maksudnya sebagai pihak yang sering menerima ya klien pasangan gitu. Rata-rata yang datang itu ibu dan anak perempuan. Ibu dengan anak perempuan. Dan itu menjadi ya keputusan pembelian yang paling ini ya menentukan. Keluarga perempuan ya entah mungkin itu culture kali ya di Sunda dan di Jawa. Betul. Bapaknya kan sibuk, pokoknya bapak mau uangnya aja, ibu gimana nggak ini gitu. Dan anak suka nggak gitu kan? Yang jadi yang pemangku hajat tuh keluarga perempuan gitu. Betul. Terus kalau ada nggak saya cerita-cerita lah, misalnya yang unik-unik lah. Ini Anda udah bukan menikahkan, maksudnya memfasilitasi ribuan pernikahan dari dulu sampai sekarang gitu. Apa yang unik-unik, yang menarik, yang itu jadi inspirasi misalnya? Saya sih nggak. Yang unik banyak, tapi kalau saya ceritain juga sensitif ya. Oh iya benar juga sih, iya juga sih. Ya jangan ke situ. Tapi saya ingin cerita begini. Gimana? Yang buat saya itu sebetulnya agak miris ya. Ini pun saya kalau nggak salah sempat saya ceritain ke Kang Furqan, saya ulang gitu ya. Jadi ada orang yang maksain sampai dia itu datang ke kita dengan membawa sertifikat rumah. Serius? Enggak, aku belum kayaknya nih. Belum saya cerita. Belum. Jadi ada yang datang ke kita dengan bawa sertifikat rumah. Coba Anda buat pegadaian deh. Itu sertifikat rumah ada. Terus ada lagi yang bawa BPKB. Apa maksudnya? Maksudnya adalah dia tuh ingin nikah. Ya ingin ngundang banyak orang. Siap. Karena kalau bicara jumlah, sebetulnya dia udah dengan uang yang dia pegang ya. Dengan uang yang dia pegang yang artinya dia tuh udah punya cash segitu, itu tuh bisa buat sekitar 200 orang. Tapi karena dia ingin lebih mengundang banyak orang, dia maksain dengan bawa sertifikat rumah untuk nih tolong sekian jadi sekian, saya lupa waktu itu ya, tapi ditambah sekian ratus lagi, saya bawa sertifikat rumah sebagai jaminan. Ada yang kayak gitu ya? Dan waktu itu sampai kejadiannya itu ya waktu itu sih udah lama juga. Jadi nikahnya tuh? Jadi nikahnya dan jadi ditambah? Dan nggak sampai lunas. Dan waktu itu sempat sebentar. Nikahnya jadi, ditambahnya jadi? Ya ditambahnya jadi karena kita kan mau nggak mau ya oke lah itu sebagai jaminan. Dan itu pun dia meminta karena dia bilang pasti ini dibayar beberapa hari sebelum nikah. Sebelum nikah bukan setelah? Sebelum. Tapi ternyata lewat.
setelah nikah pun Jaminan ada dipegang sampai akhirnya beberapa bulan setelahnya itu baru, dan kita cukup tegang juga, dan akhirnya udahlah ikhlasin aja gitu ya, atau gimana lagi, karena kita kasihan kalau dibatalin kan, undangan udah disebar gitu. Tapi itu sebuah pengalaman yang buat saya gitu ya tadi saya bilang saya cukup miris, dan saya ingin harusnya tuh nggak gitu. Iya, harusnya tuh tapi memang ini kembali ke personal ya, ke pribadi masing-masing gitu. Betul. Tapi kita dan konten-konten Akang juga kan sebetulnya ke arah situ, bahwa betul. buat apa ini kita bicara seremonial belaka gitu. Itu penting. Tapi kalau kita bicara budgetnya berapa ya sesuaikan saja kan gitu. Setuju. Gak perlu maksain gitu. Itu menurut saya ya itu yang menjadi saya terus berpikir gimana ini harus semakin jadi solusi buat yang budget berapapun tuh dan bisa masuk. Memang harus mengedukasi pasar ya Kang ya. Artinya ya dengan konten-konten kita kayak gini tuh kan banyak orang yang nikah tapi ngeblank, banyak ya kan, nikah juga nggak ada pengalaman Anda gitu kan. Betul. Cowok misalnya berapa sih Kang gitu kan, atau cewek misalnya emang aku harus ada tabungan nikah gitu Kang untuk ini ya. Anda harus pahami bahwa nikah itu kebanyakan para orang tua apa gitu ya, tadi gengsi. Jadi artinya ingin nikahin tapi harus di sini gitu ya. Kang kalau di Ponyo misalnya ya, biar tahu aja teman-teman misalnya, boleh nggak ngomongin paket atau juga minimal berapa atau seperti apa supaya itu jadi solusi ya, minimal mereka ada gambaran lah gitu Kang, supaya ini ya. Jadi kalau kita bicara kerabat terdekat setidaknya ada 100 orang. Betul, setidaknya gitu ya. Itu artinya 100 orang tuh baru dari pihak laki-laki atau pihak laki-laki wanita? Ya dua pihak lah. Oh, dua pihak. Oke, siap. 100 orang. Siap. Nah, itu tuh berarti sebetulnya kalau kita udah boleh. Ya sebetulnya bisa dibawa juga sih. Udah bisa itu 100 orang. Maksud saya gini, kalau ada keluarga inti yang keluarga kecil atau keluarga besarnya di luar kota semua. Iya, atau keluarga kecil-kecil banget gitu. Itu kan malah bisa jadi di bawah 100. Tapi kita anggaplah 100. Anggap 100. Kita paling minimal paket itu sekarang 80.000 per pax. 80.000 per pax. Kalau 80.000 kali 100, 8 juta. Itu udah nikah. Udah ada dekornya walaupun standar ya, bukan yang wah gitu. Hei, denger ya udah bisa nikah 8 juta, Bro. Udah bisa ngejamu tamu lah intinya gitu. Iya. Ini 100 orang kemarin 100 orang Kang. 100 orang. Intim, enak, asik gitu loh. Maksudnya nggak ada alasan harus punya 100 juta gitu lah dengan memaksakan ini. Ya kalau Anda punya 100 juta atau 200 juta ya alhamdulillah gitu loh. Betul. Tapi kalau cuman mampunya segitu jangan sampai jadi alasan aku nggak punya 50 juta, 60 juta. Bisa juga ya dia akan diterima ya. Betul. Tuh, dengar ini. Malah saya beberapa kali ya Kang ya, dan ini yang saya syukuri juga, yang nikah di Ponyo itu rata-rata juga bukan yang pas-pasan banget loh. Jadi maksud saya banyak yang ketika saya lihat para pengantin ya akun IG-nya gitu ya, itu banyak yang sebetulnya saya pikir dia itu sebetulnya mampu di gedung. Lebih dari itu di gedung yang lebih mahal. Tapi karena ya tadi sudah sadar bahwa aduh jangan ngabisin deh untuk gedung yang cuman ini, mendingan budget gedungnya untuk pack lah, untuk makan gitu ya kan. Betul. Ini solusi Ponyo. Benar. Iya, ya itu sebuah yang saya syukuri lah. Jadi semakin banyak orang yang memiliki kepahaman yang sama gitu dengan ya nikah seremonial. Penting tapi tidak harus dipaksakan. Iya. Dan sekarang tren udah menuju ke situ juga ya Kang ya. Betul. Udah menuju ke situ. Wow, luar biasa ini Ponyo jadi menurut saya, dan jujur ya, saya bukan karena Kang Rizal ada, saya tuh orangnya pengagum Ponyo dari dulu. Aku paling suka banget sama, kan ini ngomongin kalau tadi wedding, restonya nih. Saya paling suka sama buntut goreng. Pasti kalau ke sana buntut goreng dan jus cenghar. Kalau ayam saya masih biasa. Kalau menurut saya, karena setiap orang ada yang bilang, aduh ayamnya banget itu ngangenin. Kalau saya selalu kalau itu tuh udah langsung nggak usah ini, buntut goreng sama ini, pokoknya ini. Dan saya selalu lihat tidak mengecewakan, selalu enak dan ngangenin gitu ya. Jadi buat teman-teman juga boleh nanti silahkan datang ke Ponyo gitu ya, cobain dulu lah gitu. Kalau ngomongin wedding belum ya sambil makan-makan sambil kamu ngobrol. Kalau nggak ada Kang Rizalnya, saya biasanya kemarin juga waktu adik nikahan gitu ya, ada timnya beliau ya, orangnya juga hangat gitu kan, ngomongin tentang gimana Kang teh, nanti kita coba-coba dulu. Aduh ada coba-coba juga nih gitu kan, asik. Jadi
kita jangan beli kucing dalam karung gitu loh, cobain dulu, test food dulu gitu ya, kalau ngomongnya test food dulu gitu ya. Gimana ini suka apa? Akhirnya kita jadi ada keyakinan gitu, dan menurut saya sangat meringankan banget Kang. Ini solusi banget gitu. Alhamdulillah waktu kemarin nikahin adik gitu ya, nggak ada yang mencoba, bahkan banyak bilang, ih keren banget, bagus banget ini. Itu satu kebanggaan tersendiri. Dan ayah saya udah langsung ngomong gitu, ayah ibu saya udah ponyok, jadi belum punya jodohnya aja udah bilang udah ponyok kata gitu. Iya itu ada ini menarik, saya jadi inget ada seorang orang tua gitu punya 4 anak, 4-empatnya di ponyok. Dari kakak sampai 4 generasi. Jadi kan anaknya 4. Oh, anaknya 4. Dari kakak yang sulung sampai ke adiknya. Sampai yang bungsu. Iya. Nikahnya di ponyok. Memang kalau ngomongin itu, kalau udah kita trust sama satu brand gitu ya, atau satu venue, satu tempat gitu, biasanya kita susah untuk beralih ke lain, kecuali kalau kita kecewa dari satu tempat itu. Kang Rizal, ini udah banyak banget. Saya ingin rapid test dikit. Ya, kita true test. Aduh, apa nih? Aku aja belum nulis ini ya, tapi nggak apa-apa lah. Kita ini jawab dengan cepat. Berapa detik cepat deh? Ya langsung aja, nggak usah dipikirin dulu lah, gitu kan. Anak atau istri? Istri. Bisnis? Buat bisnis sendiri atau jadi CEO di Ponyo? CEO di Ponyo. Oke. Main skateboard atau main motocross? Cross. Oke. Jalan-jalan ke luar negeri atau di dalam negeri? Dalam negeri. Oh, dalam negeri. Yes, siap. Nyanyi atau buat musik? Buat musik. Oh, karena dia suka nyanyi juga loh. Suka nyanyi juga ya. Banyak yang mau apresiasi juga. Cita-cita pribadi atau cita-cita keluarga besar? Cita-cita keluarga besar. Di yang terakhir saya mau nanya itu. Sampai di titik itu gimana ngerobanin ego? Karena di usia Anda sama usia saya juga, ego masih tinggi. Saya ada satu hal yang menurut saya tuh juga merubah cara berpikir saya. Ketika ini sebenarnya cerita atau analogi yang cukup mungkin orang banyak tahu juga ya. Ada tanah, ada emas gitu. Ada tanah, ada emas. Ada tanah, ada emas. Seolah emas itu lebih berharga daripada tanah. Seolah emas itu lebih berharga dari tanah. Kalau kita bicara harga tanah, setruk itu sekarang 750 ribuan. Iya. Sekarang kalau si emas mungkin udah nggak 750 ribu segram, di atas itu. Iya, betul. Sungguh jauh berbeda secara nilai. Benar. Tapi kalau kita bicara tanah, dia malah emas itu ada di dalam tanah. Emas ada di dalam tanah. Emas menumbuhkan tumbuhan, tanah menumbuhkan tumbuhan, dan tumbuhan dimakan oleh makhluk hidup, dan akhirnya juga makhluk hidup itu kita makan, tumbuhannya pun kita manusia makan, dan di tanah itu juga tempat kita kembali. Kalau kita bicara dari kemuliaan-kemuliaan itu, kebermanfaatannya sebetulnya lebih banyak di tanah dibandingkan dengan emas. Walaupun emas itu seorang berharga dan mahal. Mantap, ini filosofi banget ini ya. Saya tuh berpikir apakah kita harus selalu muncul dan kemudian ya tadi ya, kalau emas ini adalah sebuah ego gitu, atau sebuah tujuan yang besar yang ingin kita capai secara ambisius, secara luar biasa, ingin kita menjadi mercusuar seperti itu. Kalau saya tuh kok malah enggak gitu kan. Makanya kalau saya juga bukan orang panggung sebetulnya. Saya juga bukan orang yang ingin Tapi Anda bukan orang panggung buat podcast lagi. Itu terapi sebenarnya. Oh, itu terapi. Terapi bareng istri. Iya. Jadi ketika saya hanya mengemban amanah dari keluarga besar. Dan buat saya itu, saya bukan siapa-siapa juga gitu. Saya hanya meneruskan apa yang kakek sudah manifestasikan. Yang diteruskan oleh generasi kedua dan diteruskan oleh saya. Yang nilainya atau kebermanfaatannya lebih besar. Tadi bicara memudahkan orang menikah. Betul. Maka saya sebetulnya visinya hanya besar ya. Fasilitator aja. Gitu. Dan Anda bahagia. Saya bahagia dengan itu. Iya. Dan itu yang nggak mudah. Meneruskan visi mulia dari kakek, dari orang yang lebih dulu dibandingkan kita.
Karena apalagi dengan relevansi dengan millennials, keren tuh kayak gimana gitu ya, meaning yang oh kayak gini, yang tapi akan bilang tadi betul, tanah ternyata dengan emas, orang pikir emas bagus tapi bisa jadi tanah lebih bermanfaat. Luar biasa, tepuk tangan dong, keren ya Kang. Kita ada di sesi terakhir, ada mungkin saya tadi udah ngomong ke Kang, kita selalu ada giveaway kan. Oh iya. Ya, selalu ada giveaway. Saya ingin ada interaksi selalu, dan supaya kita bukan cuma ngobrol biasa tapi kita juga berbagi. Kita berbagi kebahagiaan karena share happiness. Kita ingin selalu membagikan kebahagiaan buat teman-teman semua. Sekalian teman-teman jadi kenal sama Ponyo, nyobain makan di Ponyo gitu ya, atau bahkan nanti Anda juga harus nikah di Ponyo ya. Silakan Kang, apa yang mau di-sharekan ya gitu, dan apa yang harus mereka lakukan, teman-teman lakukan? Harus follow Makan Ponyo. Makan Ponyo, @makan Ponyo, nanti kita liatin di sini ya. Ini, oke. Terus follow juga Instagram saya. Apa Instagramnya kan? Rijal ASY. Rijal ASY. ASY disatuin. Oke. Rijalash. Rijalash, oke. Nanti di situ ditulis juga, iya. Terus komen di kedua akun tersebut, dan juga di komen di sini juga, di YouTube ini juga. Apa? Setia Talks gitu ya. Iya. Apa yang mau diinikan ya? Komennya mau langsung aja Setia Talks gitu aja. Setia Talks. Atau Setia Talks apa mana nggak perlu. Setia Talks aja gitu ya. Oke. Nanti akan dipilih secara acak. Yang paling apa? Yang paling banyak atau yang kita pilih secara acak? Kita pilih secara acak. Jadi teman-teman, ayo sebanyak mungkin teman-teman follow gitu ya. Terus juga tadi Rijal Ash, terus juga Makan Ponyo, Makan Ponyo ya. Dan juga jangan lupa komen juga di sini. Anda bisa pakai Setia Talks. Kalau di sini di komen ini, di komen YouTube ini, Anda tulis mana yang paling menginspirasi ya. Di kata-kata apa atau yang mana gitu ya. Kalau tadi di sana komen aja Setia Talks aja. Silakan Anda tulis apa yang mau dikasihkan Kang, karena orang penting itu. Voucher makan. Senilai 100.000 masing-masing. Iya. Buat 3 orang. Oh, ada voucher makan 100.000. Nanti kita pilih secara acak. Nanti Kang Rijal juga boleh pilih gitu ya. 100.000 untuk masing-masing 3 orang itu udah langsung makan tuh. Bisalah minum 1 ya. Silakan Anda cobain gitu ya. Silakan Anda cobain, lebih lah ya. Lebih dari minum lah. Lebih dari minum lah. Jadi silakan Anda manfaatkan kesempatan ini dimanapun Anda berada. Oh kok aku jauh apa? Nggak apa-apa. Pokoknya nanti kamu harus datang ke situ, cobain di situ ya. Terima kasih banyak Kang Rijal ini. Sama-sama, sekali lagi mudah-mudahan Ponyonya makin berkah, amin. Makin bisa membantu ribuan orang, amin. Ya, untuk bisa memudahkan menikah. Itu juga visi yang mulia, karena saya juga makanya sejalan banget sama Kang Rijal, karena kalau kami ingin memudahkan dari ilmunya, dari jodohnya, kalau Kang Rijal dari pernikahannya. Jadi kita ikut brand sharing juga Kang Rijal gitu ya, Ponyonya. Jadi mudah-mudahan ini semakin berkah, semakin sukses, keluarganya juga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang soleh-soleha. Makasih banyak Kang Rijal. Terima kasih, sama-sama Kang Furqon. Setia Talks. Oke, terima kasih teman-teman semua. Sekali lagi mudah-mudahan makin sukses buat teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa tadi follow Instagramnya Kang Rijal dan juga Makan Ponyo. Saya Stephen Rolin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setia Talk. Tell the truth, share happiness and inspiration. Halo buat teman-teman semua yang udah menonton tayangannya ini dan mendapatkan manfaat juga inspirasi. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya. Insya Allah membuat kita semakin semangat untuk bisa memberi inspirasi lagi.